Ya, hasil kurang menyenangkan diperoleh tim pelatnas bulu tangkis Indonesia pada tur ke negeri Sakura. Dari dua turnamen besar yang diikuti, Indonesia hanya memperoleh medali perak pada ajang kejuaraan dunia yang diraih pasangan magang Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan. Kemudian juga ada medali perunggu oleh Fajar Rian. Sementara pada Jepang Terbuka atau Japan Open, tidak ada satupun wakil Indonesia yang berhasil mencapai babak semifinal. Untuk menganalisisnya, sudah bergabung bersama kami mantan pebulu tangkis nomor ganda putri dan ganda campuran Imelda Wiguna Kurniawan. Halo, selamat malam Ibu Imelda, apa kabar? Tuhan baik. Iya Ibu Imelda, kita tahu bahwa kemarin tur ke Jepang ada dua turnamen. Yang pertama adalah turnamen cukup bergengsi, ini adalah kejuaraan dunia. Kita tahu yang paling mentok kita cuma dapat perunggu oleh pasangan yang sudah sangat senior, yakni Hendra dan Ahsan. Seperti apa analisis dari Ibu Imelda melihat capaian dari para pemain kita di dua turnamen besar itu? Jadi kalau menurut saya tuh sekarang ini pertandingannya itu kan terlalu banyak. Jadi banyak banget gitu. Kadang-kadang selang hanya waktu seminggu dan bahkan ada juga yang langsung pertandingan. Nah, kalau menurut saya saat ini yang paling penting adalah bagaimana para pelatih dan mungkin bidang prestasi ya, Binpres dan juga para atlet itu eh, eh, membicarakan masalah volume pertandingan yang terlalu banyak. Jadi maksud saya karena memang harus ikut gitu loh. Kalau nggak ikut mereka tuh bisa kena penalti. Yang ranking 1 sampai 10 itu harus ikut. Nah, sekarang bagaimana caranya bisa membagi skop tunggal putra, tunggal putri, ganda putri dan ganda campuran itu harus didiskusikan di pertandingan mana yang harus menjadi target utama gitu supaya nggak seluruhnya diikuti dan juga atlet-atletnya semuanya diikut sertakan. Jadi harusnya tuh kalau menurut saya ya, saya nggak nyalahin siapa-siapa karena kasihan juga sih atlet-atlet ini kan kasihan ya, seolah-olah tuh kayak kerja paksa gitu. Setiap sering kali gitu ikut pertandingan. Jadi sekali lagi hubungannya juga macam-macam nih Mbak. Ya, hubungannya itu adalah masalah kontrak dengan produk tertentu gitu. Nah itu tuh harus diperhitungkan juga gitu. Karena jumlah kontrakan yang didapat oleh atlet-atlet ini disesuaikan dengan ranking. Kalau rankingnya turun, jumlah kontrakannya tuh akan turun. Nah, jadi saya hanya melihat seperti itu gitu supaya pencapaian kejuaraan di sebuah kejuaraan itu jangan sampai kosong sama sekali. Juga kemarin yang saya lihat kejuaraan dunia di semifinal itu Hendra Setiawan Ahsan itu bertanding melawan sesama atlet Indonesia, Rian dengan Fajar, dan itu mati-matian. Jadi sampai rubber set gitu kan. Itu kalau sampai di semifinal atau final seorang pemain dan next week-nya minggu berikutnya itu sudah ada pertandingan yang lain, tentu yang masuk semifinal dan masuk final itu jarak waktu untuk istirahatnya lebih sedikit gitu kan waktu istirahatnya. Padahal di semifinal Hendra Ahsan melawan Rian Fajar itu udah mati-matian, makanya keesokan harinya habis gitu loh. Jadi memang harus dibicarakan ini sih. Makanya kita juga melihat sejumlah pemain dunia juga tidak ada yang atau belum ada yang bisa berturut-turut juara. Cuma kita tertarik dengan Viktor Axelsen ya, Ibu Imelda ya. Sepertinya konsisten sampai netizen ini menyebutnya seperti robot begitu. Jadi itu salah satunya adalah bagaimana atlet-atlet ini bisa menjaga kebugaran. Gitu. Jadi mungkin juga karena dia sudah profesional. Jadi biasanya kalau yang udah profesional itu mereka punya tim pelatih fisik sendiri, juga termasuk juga psikolog sendiri. Jadi kalau sudah profesional, apalagi hadiahnya cukup besar, itu mungkin atlet juga bisa untuk hire profesional juga yang expertise-nya. Jadi mungkin menurut saya sih Peter Axelsen melakukan itu. Apakah Anda melihat
atlet kita cukup sulit menerapkan seperti apa yang dilakukan Axelsen, menghadirkan para ekspertis, kemudian juga disiplin tinggi untuk bisa tetap meraih gelar juara. Bahkan setiap minggu hampir kita lihat Viktor Axelsen menang begitu. Kalau menurut saya sih, ya kita belajar juga dari atlet-atlet lain ya, semacam di tenis itu tuh atlet-atlet itu tuh sudah punya masing-masing sendiri gitu loh. Tukang pijetnya, masurnya sendiri gitu. Jadi kebugarannya itu terjaga. Kalau menurut saya sih, maaf, kan hadiahnya cukup banyak ya. Ya jadi bisa untuk hire itulah para ahli-ahli lah gitu. Itu salah satu saran yang mungkin bisa didengarkan oleh para pemain profesional untuk bisa tetap konsisten. Ibu Imelda, saya akan spesifik membicarakan ganda putri. Anda dulu bermain juga di nomor ganda putri bersama Ferawati Fajrin, dan sekarang kita punya ganda putri yang sedang naik daun dan memang performanya kita nilai cukup baik. Ya, ini ada Apri dan Fadia. Anda melihatnya seperti apa? Sampai di perempat final Japan Open dan kita lihat bahwa permainannya juga cukup menarik. Ya, bersyukur Apri pada saat masuk ke pelatnas itu usianya kan masih muda ya. Kemudian juga kebetulan sekali juga Gracia Polii partner dengan Nitya itu tuh titinya sakit ya. Jadi bisa pas gitu sehingga bisa dipartnerkan. Dan sudah kita tahu hasilnya bagus banget di Olimpiade ya. Kemudian karena kematangan dari Apriani inilah yang bisa membawa Siti Fadia juga sudah bagus kan sebetulnya, ketika partner dengan yang lain tuh sudah bagus sebetulnya. Nah tapi dengan dia dipartnerkan dengan Apriani yang sudah dewasa dalam pemikiran dan juga pengalaman, ya langsung jadi sih kalau menurut saya seperti itu, langsung jadi. Kita sekarang juga lihat pelapisnya, ada informasi meskipun ini belum official, ini pasangan dari Ripka yang baru saja berpasangan, ini ada Feby yang dirumorkan, ini akhirnya memutuskan untuk keluar dari pelatnas. Anda melihatnya nanti ketika Apri dan Fadia menjadi tier pertama, bagaimana dengan pelapisnya? Ada Amalia dan Tiwi, dan kita juga masih punya Ripka sebenarnya. Ya, kalau menurut saya penting sekali pelapis gitu. Makanya kelihatan sekali saya melenceng ke ganda campuran. Di ganda campuran itu ketika Butet itu berhenti, kemudian di bawahnya sebenarnya ada Jordan, dan kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya Hafiz dengan Gloria. Nah, saya nggak tahu kenapa Jordannya keluar, kemudian juga di bawahnya Hafiz dengan Gloria, itu tuh dikeluarkan gitu, ya didegradasi, dikeluarkan. Padahal di bawahnya itu masih termasuk cukup jauh. Di bawahnya itu kan ada Rinov dengan Mentari. Tapi maksud saya di dalam pelatnas itu, keistimewaan pelatnas itu adalah yang paling kelihatan adalah sparring partner. Jadi sangat dibutuhkan sparring partner yang kira-kira kelasnya bersama sehingga saling narik ke atas gitu. Nah, jadi mungkin ganda putri juga demikian sih, harus dicari pelapisnya, kalau enggak nanti ketinggalan. Semua nomor ini penting ya, pelapis dan juga kehadiran dari kehadiran dari ekspertis untuk bisa membuat prestasi mereka kemudian konsisten. Ibu Imelda, kita juga tahu fakta bahwa ketika pandemi sudah mulai mendekati normal, ketika kita tahu bahwa pertandingan semua di-cut begitu, kemudian sekarang sudah mulai normal meskipun ada beberapa yang di-cancel, salah satunya adalah US Open badminton ini di-cancel. Anda melihat bagaimana dengan comeback-nya pemain-pemain yang kemarin saat pandemi, terutama pemain-pemain dari Tiongkok ini sekarang sudah comeback, apalagi di beberapa nomor ini, Anda melihatnya seperti apa? Jadi pada saat pandemi itu kan semuanya tuh freeze, ya nggak ada pertandingan sama sekali. Dan ketika dibuka itu semuanya kan jadi seperti yang haus pertandingan. Nah, cuman masalahnya adalah mulai dibukanya pertandingan itu kan 6 bulan, sekitar 6 bulan di tahun 2022 ya. Nah, dan itu pertandingan-pertandingan yang lalu yang di-cancel dan lain-lainnya, sehingga semuanya itu terkumpul di periode setengah tahun sampai dengan Desember 2022. Jadi dampaknya seperti itu.
makanya kan pertandingannya banyak banget gitu kan. Baik, tentunya ini Dan harus menjadi kewaspadaan ya. Ya, jadi harus apa ya, harus benar-benar dipikirkan sih. Harus benar-benar dipikirkan itu tadi saran-saran dari mantan pebulu tangkis Indonesia yang pernah bermain di 2 nomor, yakni adalah ganda putri dan juga ganda campuran. Imelda Wiguna sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Ibu, semoga sehat selalu. Terima kasih, sehat juga Tia. Terima kasih.